Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 21. Alasan-alasan. Sepertinya perdebatan ini tidak akan ada ujungnya. Aku dan dia sama-sama merasa benar dan ingin dibenarkan. Bukankah dalam hubungan ini kunci utamanya adalah saling percaya dan saling berkomunikasi? Nyatanya tidak pernah kudapatkan darinya. Aku juga tak bertanya tentang kejelasan hubungan dia dan adikku. Bagaimana kelanjutan mereka? Mengingat Alina sangat mencintai lelaki ini. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Abang, perdebatan ini tidak akan ada ujungnya. Mungkin karena pondasi pernikahan kita tidak kuat, Bang. Kamu selalu saja membantah, merasa paling benar, dan tidak mau mendengarku, Ana. Cukup, aku tidak tahu lagi bagaimana menyuarakan isi hatiku padanya. Apa yang abang inginkan? Akhirnya, pertanyaan itu yang keluar dari mulutku. Aku pasrah, lelah rasanya terus berada pada situasi ini. Hening. Bang David tidak langsung menjawab. Lelaki itu mendekat, menangkup kedua pipiku. Aku dapat merasakan hembusan hangat nafasnya di wajah ini. Mungkin wajahku ini telah memerah. Aku mau kamu, bisiknya dengan suara berat. Kemudian, Bang David menghapus jarak di antara kami. Dia mau aku. Maksudnya? Enggak, jangan sekarang. Aku belum siap. Aku mendorong dadanya, mundur selangkah. Kemudian, aku menatap wajahnya yang tampak kecewa. Matanya sayu, wajahnya memerah dengan nafas yang tidak teratur. Jantungku berdegup tak menentu. Aku menarik nafas dalam untuk melonggarkan dada. Maaf bang, kalau itu yang abang mau, aku belum siap. Tidak menunggunya berbicara, aku langsung berlari meninggalkannya sendiri. Segera aku masuk kamar, menutup pintu, dan menguncinya. Aku bersandar di pintu kamar. Tanganku memegangi dada, merasakan debaran yang semakin menggila. Tidak bisa dipungkiri, hatiku menginginkan Bang David. Hanya saja logikaku menolaknya. Bayangan Bang David dan Alina yang berpelukan di rumah sakit waktu itu melekat erat di mataku. Apa alasan Bang David melakukan ini? Aku berpikir keras, memikirkan alasan-alasan Bang David melakukan itu. Cemburukah dia? Karena Pak Adrian mendekatiku? Apa mungkin Bang David sudah mulai mencintaiku? Mustahil. Atau ada sebab lain? Mama misalnya? Mungkinkah Mama mengetahui bagaimana hubungan pernikahan kami ini? Atau karena alasan lain? Tapi apa? Ketukan di pintu membuatku terlonjak kaget. Ana! Ana! Bang David kadang memang gila. Dia melakukan apapun sesuai kehendak sendiri. Ana! Buka pintunya. Kita harus bicara.
Aku bergeming, tidak ada niat membukakan pintu untuknya. Gedoran di pintu semakin kencang. "Ana, buka, atau aku dobrak." Aku memejamkan mata. Bingung, bagaimana caranya menghadapi lelaki itu. Satu hal kekonyolanku dalam hidup. Mencintainya. Perlahan dengan hati was-was, kuputar kunci untuk membukanya. Memegang handle dengan gemetar. "Buka pintunya, Ana." Suara Bang David terdengar berat dengan gigi yang saling beradu. Tampaknya dia benar-benar sedang menahan marah karena penolakanku tadi. Aku membuka pintu kamar dengan lebar. Lantas, dengan gerakan cepat, Bang David masuk ke dalam kamarku. Kedua tangan kekarnya merangkul tubuhku erat. Satu kakinya menutup pintu kamar sampai berbunyi blam. Saking kerasnya dorongan tersebut. Aku tidak berdaya dalam kungkungannya. Sekuat apapun tenaga ini memberontak, ingin lepas, Bang David sepertinya tidak peduli. Dia mengambil nafasku secara kasar dan paksa. "Kau milikku. Dengar, kau milikku. Tidak akan aku biarkan milikku diambil orang lain. Adrian sialan itu harus tahu, Ana milik David." Mendengar suara Bang David, sontak membuat air mataku mengalir deras. Aku pasrah pada apapun yang menjadi takdirku. Jika ini adalah jalannya, maka aku terima. Dulu aku sangat bahagia menjadi bagian dalam rumah ini. Menjadi Nyonya David adalah impianku. Hingga Bang David sendiri yang merusak semua impian dan kebahagiaanku. Sekarang, jika dia ingin menghancurkan hidupku, maka aku tidak lagi peduli pada semua yang terjadi. Sekuat apapun aku melawan, tubuh besar itu tetap lebih kuat dari kekuatanku. Aku seperti daging mati tanpa nyawa, tanpa perasaan. Daging yang siap dimangsa oleh serigala. Aku terisak, sekuat tenaga memegang baju di badan yang mulai terkoyak. Ya Allah, jika ini adalah akhir dari segalanya, sebab aku memang tak memiliki arti apapun untuknya, maka biarkan nyawaku tercabut bersamaan mahkota yang sekuat tenagaku jaga. Dia adalah suamiku, berhak penuh atas diriku. Namun, tak bisakah aku meminta kebahagiaanku sekali saja? Sekali saja. Mataku terpejam erat, melantunkan doa yang entah akan dikabulkan atau tidak. Namun aku percaya, Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui segala yang tersembunyi dalam dada. Tiba-tiba, Bang David melepaskan cengkramannya. Seperti tersadar karena telah melakukan kesalahan. Pernikahan ini, rasa ini, hubungan ini, status dan perbuatannya padaku kali ini adalah sebuah kesalahan. Maka biarkan aku dan dia menerima hubungan yang patut kami terima. Bang David beringsut, turun dari ranjang. Dia keluar kamar dan menutup pintu dengan kencang. Setelah Bang David pergi, aku duduk menekuk lutut. Bahuku terasa sakit akibat cengkraman Bang David tadi. Entah berapa lama aku menangis,
sampai tertidur. Ketukan di kamar membangunkanku. Iya, sahutku setengah berteriak. Waktunya makan malam, Nyonya. Makasih, Bi. Aku sedang tidak ingin makan. Aku turun dari ranjang, melangkah pelan menuju kamar mandi. Berendam dalam bathtub guna menenangkan diri. Berharap waktu segera berganti, dan aku bisa melupakan hari ini. Bersambung.